Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hernando Arya Anggana yang biasa dipanggil Nando. Saya dari kelas IK 07 dengan NIM 22963484. Nah, di sini saya akan menjelaskan perekonomian ya teman-teman. Dimana perekonomian adalah suatu sistem yang mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam suatu negara ataupun daerah. Nah, apa itu perekonomian? Nah, perekonomian adalah serangkaian besar kegiatan produksi dan konsumsi yang saling terkait yang membantu dalam menentukan bagaimana sumber daya yang langka yang akan dialokasikan. Nah, perekonomian sendiri mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat dan mengatur berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perekonomian? Ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah kondisi politik, di mana stabilitas politik dapat mempengaruhi keyakinan investor dan kepercayaan masyarakat yang berdampak pada perekonomian. Nah, untuk yang kedua adalah faktor alam, di mana sumber daya alam yang melimpah dapat menjadi basis ekonomi suatu negara dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk yang ketiga adalah teknologi. Perkembangan teknologi dapat mempercepat produksi, meningkatkan efisiensi, dan juga membuka peluang ekonomi baru. Nah, untuk selanjutnya adalah komponen utama perekonomian. Yang pertama adalah konsumsi. Konsumsi adalah seperti pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Seperti konsumsi seperti makanan, ada pakaian, dan juga properti. Dan untuk yang kedua adalah investasi. Investasi pengeluaran perusahaan untuk membeli aset atau meningkatkan kapasitas produksi guna menghasilkan barang dan jasa di masa depan. Nah, dan yang ketiga adalah pemerintahan, di mana pengeluaran pemerintahan dapat membiayai kegiatan publik seperti infrastruktur dan juga layanan publik. Dan yang terakhir adalah ekspor dan juga impor. Pengeluaran dan penerimaan dari perdagangan internasional yang melibatkan pengiriman barang dan jasa ke negara lain. Nah, untuk yang selanjutnya ada indikator ekonomi. Di sini ada 4 ya teman-teman, sepengetahuan saya ya. Yang pertama ada PDB atau produksi domestik bruto, di mana mengukur nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara selama periode tertentu. Nah, itu ada kayak batas waktunya ya teman-teman ya. Yang kedua ada inflasi, mengukur tingkat kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode tertentu. Nah, untuk yang ketiga ada angka pengangguran, mengukur presentasi jumlah individu yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan secara aktif dalam populasi angkatan kerja. Nah, siapa nih teman-teman yang masih belum kerja teman-teman, bisa menghidupi keluarga. Nah, yang 4 ada indeks pembangunan manusia atau yang biasa disebut IPM, di mana itu adalah mengukur kesejahteraan manusia berdasarkan akses pendidikan, harapan hidup, dan juga standar hidup. Nah, itu dia 4 indikator ekonomi teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada tantangan yang dihadapi dalam perekonomian. Nah, di sini setahu ada 3 teman-teman, yaitu krisis ekonomi, dan juga pengangguran dan juga inflasi. Ya, mari kita bahas satu-satu teman-teman. Untuk krisis ekonomi, di mana fluktuasi ekonomi, perlambatan pertumbuhan atau periode ketidakstabilan yang dapat mempengaruhi ekonomi. Nah, di mana itu biasanya orang-orang kayak ada banyaknya demo, ya ada pemrotesan atau sesuatu atau laporan yang melibatkan ekonomi teman-teman. Nah, yang kedua ada pengangguran, di mana tingkatnya pengangguran itu dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan membahayakan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau misal ada banyak yang menganggur ataupun tidak bekerja, itu seperti kurangnya mengelola uang atau memutar ulangan uang gitu teman. Jadi kayak nanti penggunaan uang tuh kayak terhambat gitu teman-teman, kurang fleksibel lah, kurang lancar gitu. Nah, untuk yang ketiga ada inflasi, di mana tingkat inflasi yang tinggi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Nah,
Itu dia teman-teman, 3 tantangan yang dihadapi dalam perekonomian. Kita lanjut teman-teman, yaitu ada peran pemerintah dalam perekonomian. Nah, sini adalah yang pertama, mengatur teman-teman. Ya iyalah, masa pemerintah nggak mengatur masyarakat. Pemerintah berperan dalam mengatur dan menciptakan kebijakan ekonomi yang mengatur aktivitas bisnis dan perlindungan kepentingan masyarakat. Nah, untuk yang kedua ada pemelihara. Pemerintah bertanggung jawab dalam memelihara ketertiban ekonomi, stabilisasi harga, dan juga perlindungan konsumen. Nah, di sini pemerintah juga mengatur kayak kondisi di mana perekonomian masyarakat, perekonomian negara, atau yang lain-lain gitu teman-teman. Nah, untuk yang ketiga adalah pemimpin. Pemerintah memiliki peran sebagai pemimpin dalam membangun strategi ekonomi jangka panjang dan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini juga pemerintah kayak menjaga kondisi perekonomian masyarakat ya teman, dan juga negara ataupun daerah tertentu. Nggak tertentu sih, daerah. Nah, itulah teman-teman untuk kesimpulan yang saya dapatkan adalah perekonomian adalah sistem yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor dan komponen. Memahami perekonomian membantu kita mengerti bagaimana tingkat produksi, distribusi, dan konsumsi mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi masyarakat tuh kayak tetap, apalagi masyarakat Indonesia teman-teman, itu tuh masih bergantung sekali dengan keadaan uang perekonomian sih teman-teman. Jadi kayak ya kan Indonesia termasuk negara berkembang ya teman-teman, bukan yang negara maju, dimana kayak perekonomian di Indonesia itu sulit dan tidak unggul lah dari negara-negara maju. Nah, itulah teman-teman penjelasan singkat dari saya tentang perekonomian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau terbatasan ataupun sebagainya teman-teman. Nah, dari saya Hernando Aryanggana, yang bisa dipanggil Nando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.